Podcast 154. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arifa. Saya salah satu siswi di SMP Plus Nurul Mutakin. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik, baik, mandiri, dan sangat berwibawa, yaitu Ibu Tita Damayanti. Ibu Tita Damayanti ini menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMP Plus Nurul Mutakin. Beliau juga mengajar pelajaran PPKN. Halo Ibu. Hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa? Kalau kesibukan yang biasa ya, tentunya kan mengajar ya, menyiapkan materi untuk ke tiap kelas. Kemudian ada juga kesibukan lain yang berkaitan dengan tugas Ibu sebagai tadi ya, membantu Bapak Kepala Sekolah menjalankan tugas-tugas di sekolah. Sangat sibuk ya Bu. Nggak sibuk, nggak sangat-sangat amat gitu ya. Kan beberapa minggu ke belakang kita melakukan PTS. Tapi PTS kemarin mungkin sedikit berbeda karena dulu kalau Arifa ngerjain PTS itu ngerjain soal dan Iya, betul. bikin tegang. Kalau kemarin kan berbeda, kita melaksanakan PTS secara berumpun dan terhitung lebih santai dan lebih mudah. Iya. Jadi di acara podcast kali ini kita akan membahas seputar PTS rumpun. Boleh. Sebelum masuk ke pertanyaan lain, mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu apa itu PTS rumput. Jadi boleh dijelaskan apa itu pengertian PTS rumput? Oke, jadi anak-anak untuk PTS ya, untuk PTS sebetulnya angkatan kalian sekarang itu ya, angkatan kalian, kemudian kakak-kakak kelas kalian yang kelas 8 juga kelas 9 merupakan angkatan yang baru mendapatkan atau baru mengalami melaksanakan PTS berbasis rumpun ya. Kan biasanya PTS itu berbasis soal ya. Jadi tiap orang tuh harus mengerjakan beberapa soal untuk sekian mapel. Kalau mau dijumlahkan, jumlah mapel di kita itu ada 16 ya, termasuk tahfidz, tahsin, mentoring itu ada 16. Terbayang mungkin ya, setiap semester kalian harus menyelesaikan soal untuk 16 mapel itu. Tapi untuk semester kemarin, semester sekarang ada inovasi ya, inovasi, ada kebaruan bahwa untuk PTS itu kita dilaksanakan dengan berbasis rumpun. Nah, apa itu PTS berbasis rumpun? Jadi PTS berbasis rumpun itu PTS ya, penilaian tengah semester yang dilaksanakan ya dengan cara anak-anak dibagi per kelompok dalam rumpun. Kita mulai dulu dengan membagi rumpun. Jadi yang 16 mapel itu kita bagi menjadi 3 rumpun. Nah, berarti kalau begitu setiap anak dalam menyelesaikan PTS-nya tidak harus mengerjakan soal, tapi melaksanakan penugasan sebanyak 3 tugas untuk semua rumpun. Jadi kalau dilihat secara kemudahan tentu lebih mudah, lebih nyantai ya, lebih rileks, lebih fleksibel. Karena kan dilihat dari bentuk-bentuk penugasannya pun diberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih mau berbentuk, contoh ya, rumpun sosial kan ada beberapa bentuk ya, mau yang tentang daily activity, mau berbentuk infografis, mau berbentuk PowerPoint atau bentuk yang lain. Jadi PTS rumpun itu PTS yang dilaksanakan dengan berbasis rumpun. Di dalamnya ada kolaborasi atau kerjasama antar mapel, tapi dengan tidak menggunakan instrumen soal, tapi lebih ke penugasan. Jadi anak-anak tuh lebih gampang buat ngerjainnya, nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu tegang-tegang. Betul. Terus kan di situ membuka ruang kolaborasi ya, kerjasama, bisa berdiskusi, bisa berkelompok. Bedalah dengan PTS yang berbasis soal seperti itu. Yang kedua, apa sih hal yang melatar belakangi adanya PTS rumpun? Oke.
Apa yang menjadi latar belakang dilaksanakannya PTS Rumpun? Ini banyak faktor, Arifah ya. Pertama, kita ingin ada sesuatu hal yang baru, ya. Kan dalam pendidikan itu kita tidak boleh stagnan, tapi harus dinamis, terus berkembang. Nah, dulu kita pernah PTS menggunakan LMS, ya. PTS menggunakan Google Form, bahkan PTS menggunakan soal yang digandakan, dan kita sudah melihat plus minus atau kelebihan kekurangannya. Nah, mulai semester sekarang Bapak Kepala, kemudian Ibu dan juga rekan-rekan yang lain ingin menciptakan satu inovasi dalam sisi penilaian, ya. Jadi yang pertama ingin ada inovasi, maka kita menyusun program dan melaksanakan penilaian berbasis rumpun. Yang kedua, latar belakangnya adalah ingin para peserta didik itu lebih lebih bisa berkolaborasi, ya. Karena Ibu beberapa kali berbincang terutama dengan kelas 9. Jadi ada beberapa orang yang intinya ya lebih senang mengerjakan soal secara individu. Nah, sementara dalam PTS kemarin kan kita berkolaborasi, ya. Jadi ingin menonjolkan skill peserta didik berkaitan dengan kemampuannya untuk berkolaborasi, kerjasama. Karena itu merupakan salah satu bagian dari profil pelajar Pancasila, yaitu. Kemudian, selain membuka ruang kolaborasi untuk peserta didik, juga untuk guru. Ya, guru pun sama seperti peserta didik, bekerja sama, berkolaborasi. Biasanya guru itu membuat soal sendiri, mandiri, ya, PKN, matematika. Tapi dalam PTS Rumpun ini, para guru itu dituntut untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan guru yang tergabung dalam rumpun yang sama. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan keputusan untuk membuat penugasan. Itu kan kami berembuk, ya, berdiskusi seperti kalian lah, siswa-siswa ketika dikasih tugas sama guru kan ngariung gitu kan, berdiskusi sama guru pun seperti itu. Jadi yang kedua ingin membuka ruang yang luas agar peserta didik dan guru itu bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir, faktor yang mendorongnya adalah ingin memberikan kebebasan kepada peserta didik, ya, sesuai dengan minatnya dalam menyelesaikan penilaian tengah semester. Kita kan sudah kurikulum merdeka, ya, maka kita memberikan kebebasan, tapi kebebasannya bukan kebebasan yang merdeka banget, ya, tapi tetap ada aturan tertentu, ya, yang disepakati bersama. Seperti tadi contohnya, mau mengambil bentuk penugasan apa nih, gitu kan. Terus kalau makanan nih, seperti dalam sains, ya, membawa makanan sehat. Apa saja makanan sehatnya bebas, yang penting tergolong dalam kategori makanan sehat. Seperti itu, Arifah. Jadi kurang lebih ada 3 faktor ya yang tadi Ibu sebutkan. Jadi biar murid-murid dan guru lebih mudah gitu. Iya, dari segi kemudahan menyelesaikan penilaian, kemudian kolaborasi, kemudian juga ada kebaruan. Jadi tidak monoton, ya. Kan kita ada rasa jenuh ya kalau terus mengerjakan soal, tapi mulai semester sekarang coba kita ganti dengan proyek kolaborasi rumpun, seperti itu. Yang ketiga, apa sih Bu perbedaan PTS rumpun dan PTS biasa yang secara tertulis ataupun secara lisan? Iya, perbedaannya mungkin bisa dirasakan ya. Pertama dari sisi pengerjaan, ya. Kalau PTS berbasis soal, kalian tuh dibatasi dengan waktu, ya, 1 jam harus sudah selesai. Kemudian dikerjakan dalam ruangan kelas. Dihadapkan dengan beragam soal, beragam bentuk, ya, esai ada, PG, menjodohkan, dan bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau PTS berbasis rumpun, kalian lebih rileks, lebih nyantai, bisa dikerjakan di rumah sebagian, bisa dikerjakan di sekolah, bahkan bisa dikerjakan sambil lesehan, sambil rebahan gitu kan. Jadi perbedaannya itu ya, dari segi cara mengerjakan, kemudian juga dari penilaian, ya. Terus yang berikutnya dari produk, hasil akhir, ya. Sebetulnya kalau hasil akhir kan tetap ke nilai, ke angka. Tapi kan kalau dalam PTS berbasis soal, kalian cukup mengisi soal, menjawab.
Tapi kalau dalam PTS Rumpun, kita menghasilkan produk. Contoh, ada maket sekolah, ada apa ya, nomor dada untuk sains ya, ada nomor dada, kemudian ada makanan sehat yang kalian makan sendiri juga ya, ada artikelnya, ada video, ada infografis yang secara keseluruhan itu merupakan produk yang bisa kita simpan dan kita pamerkan ya. Tidak hanya disimpan dalam sistem, tapi juga bisa disimpan di luar, di pojok, di ruang, di lorong project bisa dilihat ya. Ada hasil karya anak-anak dari PTS tadi. Jadi dari segi proses beda, dari segi hasil pun beda. Seperti itu bedanya, Ripa. Ya, jadi perbedaannya sangat berbeda sekali ya. Betul. Lalu ada pertanyaan keempat, mengapa Ibu dan Bapak guru di SMP Plus Nurul Mutakin memilih untuk mengadakan PTS Rumpun dibandingkan PTS biasa? Ya, tadi sebetulnya ini sudah nyambung dengan pertanyaan tadi ya, dengan latar belakang dilaksanakannya PTS Rumpun. Cuma mau Ibu tambahkan, pertama, mengapa kami memilih menggunakan PTS Rumpun? Pertama, menghemat biaya. Ya, menghemat biaya tentunya. Kemudian yang kedua tadi ya, ingin mengembangkan skill peserta didik dan guru dalam hal berkolaborasi. Karena tidak setiap orang bisa berkolaborasi. Kan ada orang yang senangnya itu menyendiri ya, mengerjakan sesuatu segalanya dengan sendiri. Nah, sekarang kita dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi, salah satunya melalui kegiatan PTS Rumpun. Terus kita pun ingin ada yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini akan memberikan kalian pengalaman. Jadi, yang lulus dari Nurul Mutakin itu, ketika sudah masuk ke sekolah lain, jenjang yang lebih tinggi, dia tuh punya pengalaman yang bisa diceritakan. Ya, contoh Ripa nih nanti rencananya ya misalkan mau masuk ke SMK. Nah kan ketika bertemu dengan teman, udah punya bestie nih ya, udah punya bestie, curhat-curhatan. Aku dulu pernah loh PTS Rumpun, itu kan temannya pasti nanya. Gimana PTS Rumpun tuh, coba dong cerita. Nah Ripa kan bisa bercerita, punya pengalaman tersendiri yang mungkin tidak semua sekolah melaksanakan PTS dengan cara seperti ini. Ada, tapi tidak semua ya. Terus kemudian selain ke teman, ke sohib, ke bestie, Ripa juga kan pasti bercerita ke keluarga. Mah, Pak, tadi mah PTS-nya beda, nggak ada soal. Gimana, seru nggak? Seru, dan lain sebagainya. Ada foto-foto, ada video, dan lain sebagainya. Jadi selain menghasilkan nilai dalam bentuk angka, juga kami ingin membekali anak-anak dengan pengalaman yang si anak pun langsung terjun ya, membuat ini nomor dada, membuat artikel, membuat video. Jadi bukan hanya melihat, tapi si anak mengalami sampai dia ketika menceritakan ke orang lain, dia jelas pengalamannya seperti apa. Itu Dia menambah pengalaman siswa-siswi di SMP Plus Nurul Mutakin. Betul. Jadi pengalamannya tidak hanya sebatas dalam ruang kelas saja, tapi di luar juga. Seperti itu. Yang kelima, sejak kapan Ibu dan Bapak guru di SMP Plus Nurul Mutakin mengadakan PTS Rumpun ini? Iya, untuk PTS Rumpun kita melaksanakan baru di semester sekarang, ya. Karena kan yang lalu-lalu masih menggunakan soal, ya, dengan moda LMS, Google Form, kemudian dulu-dulu juga bukan banyak ya. Lama kita menggunakan soal yang harus digandakan. Jadi kertas pensil, dan itu kan memakan biaya yang cukup besar ya. Jadi untuk pelaksanaan PTS Rumpun semester sekarang tuh merupakan awalan bagi kami ya, dan mudah-mudahan terus berlanjut gitu. Dia agar membuat murid-murid lebih tenang. Nah, lebih menikmati ya, lebih menikmati, tidak tegang karena melihat soal matematika ya. Tidak harus menghafal kan? Ya, tidak perlu, maksudnya begini, bukannya tidak boleh menghafal, tapi kan ketika PTS-nya berbentuk kolaborasi antar rumpun, hasilnya berbentuk produk, maka kan kita hanya menyiapkan beberapa bahan ya, berdiskusi, kemudian terjun ke lapangan untuk mengukur luas ya, mencari bahan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Jadi anak itu tidak dibebani dengan keharusan menghafal beberapa materi
lebih rileks seperti itu. Sejak apakah PTS Rungkut ini akan berjalan seterusnya atau emang akan dilakukan beberapa kali saja? Iya, untuk konsistensi dan kontinuitas, insya Allah sudah ada pembicaraan bahwa PTS semester 2 pun kita berbasis rumpun, ya, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian yang terdekat udah ada rencana penilaian sumatif akhir semester juga berbasis rumpun, tapi dengan menggunakan moda yang berbeda. Bukan Google Form, bukan LMS, bukan kertas pensil. Ada moda yang baru. Dan tadi sudah diuji cobakan di kelas Dewi Sartika. Itu. Jadi tunggu tanggal mainnya. Semoga saja terus berlangsung ya Bu. Amin. Tidak Amin. berhenti di tengah-tengah. Betul, karena kan itu ketika kita punya sesuatu yang baru dan yang baru itu terus berjalan, berarti kita bisa mempertahankan apa ya, kontinuitas kita. Jadi terus berjalan, jadi konsisten gitu ya. Tidak apa ya, tidak hanya rame di awal. Kan biasanya kita rame di awal rame, di tengah-tengah nggak ada, lama-lama nggak ada banget gitu kan. Kalau sekarang diusahakan, mohon doanya dari semuanya ya. Jadi biar bisa konsisten dengan pelaksanaan penilaian yang lebih baru lagi. Jadi setiap semester itu selalu ada yang baru seperti itu. Biar menambah pengalaman. Iya, betul sekali ya. Ada nggak sih Bu kesusahan atau kemudahan saat Ibu dan Bapak guru mengelola nilai? Kalau kesusahan tentunya ada ya. Kalau mau dibandingkan dulu kan dengan LMS kita sudah punya rekap nilai. Termasuk kalian juga sudah tahu kan nilai saya sekian, nilai saya sekian. Nah, kalau untuk yang semester sekarang PTS-nya kita harus mengolah ya. Apalagi kan hasilnya berbentuk produk. Ada artikel itu kan harus dilihat ya, harus bahasanya seperti apa yang digunakan gitu. Terus produk harus kelayakan dengan kriterianya seperti apa. Seperti itu. Jadi memang agak sedikit membutuhkan kerja keras dibandingkan PTS berbasis soal. Dia lebih banyak kemudahannya ya Bu? Kalau kemudahan mungkin lebih mudah PTS berbasis soal sebetulnya ya. Cuma kalau dalam PTS berbasis rumpun persiapan yang lebih banyak, pelaksanaannya lebih rame ya, dan menginjak ke proses penilaian pun membutuhkan waktu yang lebih banyak seperti itu. Ada nggak sih Bu dampak negatif dan dampak positif dari PTS Rungkut ini? Kalau Ibu rasa untuk dampak negatif tidak ada ya. Kalau dampak positif banyak ya. Kalian rasakan sendiri ya dampak positifnya. Terus bagi kami para guru juga bisa lebih berkolaborasi ya. Bisa lebih mempererat kerjasama dengan sesama rekan guru yang tadinya hanya sendiri, sekarang jadi banyakan. Apalagi contoh rumpun ibu kan banyak personilnya. Rumpun sosial, rumpun agama kan lebih banyak. Ada mentor sebanyak 8 orang. Ada guru PAI, guru IPS, guru PKN, itu lebih banyak dibandingkan rumpun yang lain. Maka di situ terjalin komunikasi ya. Komunikasi, kita saling curhat, kemudian berdiskusi tentang mau cara apa nih yang digunakan supaya penilaiannya mewakili hasil dari setiap anak, seperti itu. Jadi untuk kerugian Ibu rasa tidak ada ya. Mungkin bukan kerugian sih, istilahnya lebih ke kekurangan ya. Tadi dalam segi persiapan lumayan banyak. Untuk kelebihannya, keuntungannya banyak ya. Dari segi kolaborasi lebih ditingkatkan, kemudian pengalaman. Yang terpenting itu adalah pengalaman. Jadi nggak ada dampak negatif ya, semuanya positif. Lalu ada nggak yang terakhir, ada nggak sih Bu pesan dari Ibu untuk siswa-siswi di SMP Plus Nurul Mutakin? Pesan apa ini? Pesan Pesan makanan? pesan buat lebih semangat lagi belajarnya atau gimana? Pesan Ibu sih gini ya. Sekarang kan kita dihadapkan dengan ini kenyataan ya. Kenyataan yang real tentang banyaknya tindak kekerasan ya. Tindak kekerasan, bahkan yang terbaru
sempat Ibu dapat info ada anak berusia 13 tahun itu melakukan tindak kejahatan ya, gara-gara hal yang menurut Ibu naon sih gitunya. Nah, dimulai dari bermain. Oh, Nah, makanya Ibu titip boleh bermain tapi jangan ya. terlalu berlebihan. Nah, tapi jangan juga berlebihan. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Belajar sesuai dengan porsinya karena ada waktu untuk kita bermain. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik ya. Jadi belajarlah sesuai dengan porsinya, bermainlah pada waktunya. Jadi kita kan bisa belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Ketika datang waktu belajar datang, belajar. Ketika saat bermain datang, bermain saja ya. Jadi supaya tidak jenuh ya. Terus kita tuh punya waktu. Kan kita anak-anak tuh kalian kan masih anak-anak ya. Jadi ada waktu tertentu untuk bermain. Bahkan seusia Ibu pun masih ada waktu untuk bermain ya. Butuh waktu untuk bermain, untuk bersantai, untuk katakanlah istilah kerennya tuh me time gitu kan. Ada waktu untuk istilahnya tuh memberikan waktu untuk diri kita supaya tidak lelah ya, supaya ada perasaan rileks, bahagia. Itu kan beragam cara. Salah satunya adalah dengan bermain. Nah, dalam bermain maka pilihlah teman bermain yang tepat. Ya, pilihlah teman bermain yang tepat yang tidak hanya bisa diajak dan mengajak bermain, tapi juga dalam bermain itu ada proses pembelajaran. Seperti itu, ya. Ya terasa ya Bu, ternyata pertanyaan sudah habis dan kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Arifa. Oke, sama-sama Arifa. Sebelumnya Arifa meminta quotes nih dari Ibu buat nutup acara ini. Oke, quotes-nya apa ya? Karena tadi kita membahas PTS Rumpun ya, yang kolaborasi, maka mungkin quotes Ibu ya, belajarlah untuk bisa berkolaborasi. Jadi jangan mau sendiri terus. Iya, karena kan kita punya dua sisi ya. Ada sisi sebagai makhluk individu, ada sisi sebagai makhluk sosial. Individu dengan segala karakternya yang membedakan antara kita dengan orang lain. Tapi di samping itu kita punya sisi sebagai makhluk sosial yang artinya tuh kita tidak bisa hidup menyendiri ya. Tetap membutuhkan orang lain, maka dari itu berkolaborasi. Tapi kan tidak semua orang bisa berkolaborasi, maka menurut Ibu belajarlah untuk bisa berkolaborasi. Itu mungkin Arifa quotes-nya hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan sebuah karbina. Sekian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.